semangat! Dewan juri yang kami hormati serta teman-teman yang kami sayangi, hadirnya level pertumbuhan yang tinggi di sisi lain mengakibatkan munculnya masalah baru, antara lain ketimbangan ekonomi, adanya stigma negatif para pemulung, dan minimnya kesempatan kerja yang layak. Oleh karena itu, saya Egitya Putri Wijaya bersama rekan saya Biro Kusuma Wijaya, Dan saya Hanum Bayu Satria, kami dari SMA Negeri 1 Ponorogo, dengan bangga mempersembahkan Protectors, rancang bangun aplikasi pemberdayaan pemulung sebagai inovasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kesempatan kerja produktif di Indonesia. Latar belakang dan tujuan penelitian. yang melatar belakangi kami pada penelitian kami kali ini yaitu menurut data BPS atau Badan Pusat Statistika pada tahun 2020, di mana jumlah penduduk yang ada di kota lebih banyak daripada yang di desa, yaitu sekitar 154,2 juta jiwa atau sekitar 56,4% dari seluruh total yang ada penduduk di Indonesia. Dan pada bulan Maret tahun 2021, di mana jumlah penduduk yang ada di kota naik menjadi 0,401 menurut data BPS tahun 2020. Dan karena adanya hal-hal tersebut muncullah berbagai masalah, salah satunya yaitu permasalahan ketimpangan ekonomi di Indonesia, khususnya di area perkotaan, di mana permasalahan tersebut terjadi kepada para pemulung, di mana mereka kerap tidak berdaya karena upah yang mereka terima tidak sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan, dan juga harga-harga sampah yang mereka kumpulkan tersebut telah ditentukan oleh para pelapak sebelumnya, serta adanya berbagai stigma negatif yang sering ditujukan kepada para pemulung oleh masyarakat yang ada di sekitar mereka. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tujuan penelitian kami pada kali ini yaitu yang pertama untuk mengetahui kebermanfaatan, desain, dan juga kelayakan dari aplikasi Protectors ini sebagai jawaban atas permasalahan tersebut. Landasan teori. Dasarnya, sustainable development merupakan pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat masa kini tanpa mengabaikan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sebagai suatu proses perubahan di mana pemanfaatan sumber daya, arah investasi, orientasi pembangunan, dan perubahan kelembagaan selalu dalam keseimbangan dan secara sinergis saling memperkuat potensi masa kini maupun masa mendatang untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia. Metode penelitian. Jenis penelitian yang kami lakukan adalah kuantitatif dengan metode pengembangan produk menggunakan jenis waterfall. Yang pertama ada planning, yang kedua ada analisis, yang ketiga ada design, yang keempat ada implementation, dan yang terakhir ada operation and maintenance. Untuk teknik pengumpulan datanya sendiri, kami menggunakan jenis kuantitatif melalui kuesioner dengan Google Form dengan instrumen penelitian tertentu. Tapi sebelumnya, kami menjelaskan terlebih dahulu terkait tujuan, cara kerja, dan juga isi dari ide yang kami ajukan. Setelah itu, jawaban dari responden akan dijabarkan melalui skala Likert dengan pembuatan skor tertentu yang kemudian akan disimpulkan. Selanjutnya, untuk teknik pengolahan datanya sendiri, kami menggunakan metode deskriptif presentase dengan rumus Fn kali 100%. Hasil penelitian. Selanjutnya, proses menggunakan metode pengembangan sistem waterfall yang terdiri atas fase perencanaan, analisis, desain, implementasi, operasi, dan pemeliharaan. Pada fase pertama yaitu perencanaan, fase ini bertujuan untuk mengidentifikasi tujuan-tujuan aplikasi. Dilanjutkan dengan analisis beberapa aplikasi tanpa pemulung, di mana dengan menganalisis sejumlah aplikasi Android tentang pemulung dengan platform yang media yang berbeda. Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran awal mengenai fitur, user interface, dan fungsionalitas aplikasi. Selanjutnya, setelah melakukan analisis, peneliti dapat menyimpulkan bahwa selain fitur yang cukup lengkap, diperlukan juga penyajian aplikasi yang menarik agar pengguna dapat lebih tertarik dan mudah memahami. Dilanjutkan analisis kebutuhan. Yang pertama, analisis kebutuhan teknis desain aplikasi. Kami mendesain aplikasi ini menggunakan aplikasi Canva. Selanjutnya, analisis kebutuhan fungsional. Di sini kami melibatkan beberapa aktor seperti pemerintah daerah yang berperan dalam mengesosialisasikan aplikasi ini. Yang kedua adalah Dinas Lingkungan Hidup yang berperan untuk pendataan para pemulung, pemberian sosialisasi, serta pembekalan tentang pengolahan sampah kepada pemulung. Yang ketiga, Dinas Sosial yang berperan dalam pendataan pemulung. Keempat, perusahaan teknologi yang berperan dalam pembuatan serta pengembangan aplikasi Protectors dan juga sebagai mitra utama serta dapat bekerja sama dengan semua pihak yang terlibat. Yang kelima, perusahaan pengelolaan sampah sebagai mitra kedua untuk membantu kegiatan pengelolaan sampah yang baik dan benar serta pemenuhan alat-alat pengelolaan sampah. Dan yang terakhir adalah organisasi peduli lingkungan dan masyarakat yang memiliki peran membantu dalam perekrutan pemulung sebagai karyawan dan membantu pemberian pembekalan tentang pengelolaan sampah. Fitur aplikasi.
Berikut merupakan desain dari aplikasi Protectors, di mana yang pertama merupakan tampilan dari beranda aplikasi. Di tampilan ini terdapat tampilan dua fitur yang merupakan bagian dari fitur utama. Yang pertama itu ada fitur buang sampah atau pick up trash dan fitur trash pay yang merupakan alat pembayaran digital di aplikasi ini. Serta ada salah satu fitur tambahan yaitu pindah titik penjemputan dan berita. Kemudian ada tampilan fitur pick up trash yang merupakan fitur utama di aplikasi ini yang bertujuan untuk mempermudah pembuangan dan pengelolaan sampah pengguna. Di sini juga pengguna dapat memilih jenis sampah, berat sampah, serta jenis pembayaran yang dapat dipilih oleh pengguna di aplikasi ini. Dan yang terakhir yaitu ada tampilan fitur Trash Mart yang merupakan bagian dari fitur utama, di mana tampilan ini merupakan toko daring yang akan menjual barang-barang hasil pengelolaan sampah sebelumnya, dan di fitur ini juga pengguna dapat menikmati diskon, promo, serta rekomendasi produk yang harus dibeli oleh pengguna di aplikasi ini. Strategi implementasi. Untuk dapat merealisasikan aplikasi ini perlu dilakukan beberapa langkah strategis, antara lain bekerjasama dengan guru TIK di sekolah untuk membahas ide gagasan awal dan mulai merancang alur berpikir dari aplikasi ini nih. Selanjutnya, bekerjasama dengan guru ekonomi untuk mengetahui secara detail permasalahan ketimpangan ekonomi yang ada di Indonesia. Yang ketiga, peneliti juga mengumpulkan data-data pendukung lainnya melalui teknik studi literatur. Dan keempat, melakukan kerjasama dengan ahli IT untuk meminta saran dan masukan dalam pembuatan aplikasi. Kelima, melakukan kerjasama dengan pihak sekolah untuk menjalin komunikasi aktif dengan dinas terkait serta menyebarluaskan dan mensosialisasikan protektor kepada masyarakat. Keenam, penulis dibantu perusahaan pembuat aplikasi untuk membuat aplikasi ini dan juga sebagai mitra utama serta dapat bekerja sama dengan semua pihak. Dan yang terakhir, penulis juga membuka diri dan terus berupaya untuk mencari mitra dan berbagai pihak termasuk perusahaan pembuat website atau aplikasi yang ada di Indonesia. Evaluasi potensi. Evaluasi potensi adanya aplikasi Protectors. Melalui kuesioner yang ada, kita memperoleh hasil bahwasanya untuk pertanyaan yang pertama, apakah Anda sering membaca atau melihat atau mendengar tentang anggapan negatif bahwa pemulung itu liar dan mengganggu pemandangan? Untuk hasilnya, 30% sangat sering, 25% sering, dan 35% cukup sering. Untuk pertanyaan yang kedua, apakah menurut Anda hadirnya aplikasi Protectors pada pemulung dapat membantu memberdayakan pemulung dan menghilangkan stigma negatifnya? Untuk hasilnya, 65% sangat membantu, 25% meminimalisir, dan 10% cukup membantu. Kemudian untuk pertanyaan ketiga, apakah aplikasi Protectors dinilai dapat mengatasi permasalahan ketimpangan ekonomi terutama pada pemulung? Untuk hasilnya, 63% sangat mengatasi, 15% mengatasi, dan 21% cukup mengatasi. Untuk pertanyaan keempat, apakah aplikasi Protectors mampu meminimalisir keresahan masyarakat akibat banyaknya pemulung yang ada di Indonesia? Untuk hasilnya, 60% sangat meminimalisir, 25% meminimalisir, dan 15% cukup meminimalisir. Berdasarkan diagram tersebut, kami menjabarkan melalui skala Likert dan diketahui bahwa yang pertama, responden cukup sering membaca atau melihat atau mendengar tentang anggapan negatif bahwa pemulung itu liar dan mengganggu pemandangan. Untuk pertanyaan yang kedua, menurut responden, hadirnya aplikasi Protectors pada pemulung sangat membantu memberdayakan pemulung dan menghilangkan stigma negatifnya. Untuk pertanyaan yang ketiga, apakah aplikasi Protectors dinilai sangat mengatasi permasalahan ketimpangan ekonomi terutama pada pemulung dan membantu pemerintah? Untuk pertanyaan yang keempat, aplikasi Protectors sangat mampu meminimalisir keresahan masyarakat akibat banyaknya pemulung yang ada di Indonesia. Manfaat. Adapun manfaat yang diberikan oleh aplikasi ini, yang pertama yaitu manfaat bagi pemerintah, di mana dapat menurunkan angka kemiskinan yang ada di Indonesia. Kemudian program EDGS tanpa kemiskinan dapat tercapai, serta mewujudkan program Indonesia bebas sampah tahun 2025. Kemudian manfaat bagi para pemulung yaitu di mana kesejahteraan mereka lebih terjamin, serta menghilangkan stigma negatif yang melekat pada pekerjaan yang telah mereka lakukan. Dan yang terakhir yaitu manfaat bagi masyarakat, di mana mempermudah masyarakat dalam membuang sampah tanpa jauh-jauh harus ke TPA, kemudian meningkatkan masyarakat tentang pentingnya pemilihan jenis sampah yang rumah tangga, serta membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat. Kesimpulan. Dapat disimpulkan, Protectors sebagai aplikasi yang independen guna mengatasi ketimpangan ekonomi dan menghilangkan stigma negatif pemulung. Dengan begitu, tujuan SDGs, kemiskinan dapat diatasi. Sekian dari kami, terima kasih. Smazapo, Jaya!